Shalom, bertemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang kekhawatiran. Kita baca satu ayat dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting dari makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu ketika Tuhan Yesus khotbah di atas bukit, ini khotbah terbesar sepanjang zaman. Yesus memberi beberapa alasan kepada orang banyak pada saat itu supaya tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Apa yang kita makan, minum, dan pakai. Kenapa Tuhan mengatakan kita tidak perlu khawatir akan hal-hal itu? Padahal memang pada kenyataannya dalam hidup ini kita anak-anak Tuhan justru kadang mengkhawatirkan hal-hal ini, apa yang kita makan, minum, pakai, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus menekankan kita tidak perlu khawatir dengan hal ini. Ada apa sebenarnya sehingga Yesus mengatakan kita tidak perlu khawatir akan hal-hal ini? Yang pertama, karena kekhawatiran itu adalah sesuatu hal yang sia-sia dan tidak beralasan. Itu sebabnya Yesus mengatakan tidak perlu khawatir. Yesus memberitahukan kepada kita di khotbah di bukit ini bahwa hal-hal yang bersifat sementara, hal-hal yang bersifat dunia, hal-hal yang bersifat fana, tidak perlu kita khawatirkan. Sebab jika kita mengkhawatirkan akan hal-hal ini, maka konsen kita akan kepada hal-hal ini. Konsen hidup kita akan hal-hal ini. Sebab saya mau juga katakan bahwa kalau kita khawatir, ini tidak bisa merubah apa-apa. Tidak bisa merubah apa-apa. Jadi sesuatu yang sia-sia sebenarnya. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena kekhawatiran tidak menolong. Dan kekhawatiran tidak merubah apapun. Kita lihat satu ayat dalam Matius 6 ayat yang ke-27. Dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada. Jadi karena tidak bisa menambah sehasta pun dalam jalan hidup kita ini, maka kekhawatiran ini tidak menolong, justru memperparah keadaan. Bila kita anak-anak Tuhan khawatir tentang sebuah masalah, khawatir tentang masa depan, pekerjaan, maka itu tidak bisa merubah apa-apa. Justru itu membuat kita lebih menderita. Itu alasan Yesus mengatakan bahwa
kita tidak perlu khawatir. Dan yang ketiga, kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena khawatir itu adalah sesuatu yang tidak diperlukan. Matius 6 ayat yang ke-30 saya akan bacakan. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi jika kita percaya kepada Tuhan, mengimani Tuhan sebagai Tuhan dan Allah kita yang luar biasa, saya mau katakan pada kesempatan ini kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena Tuhan sudah berjanji untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan kita. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, Dia sudah menyediakan segala sesuatunya buat Adam dan Hawa. Demikian juga kalau kita ada sampai hari ini, Dia juga akan memelihara hidup kita. Dia juga akan memelihara hidup kita, dan Dia juga berjanji akan memenuhi kebutuhan hidup kita. Yang penting di sini ialah kita tekun, taat, takut, dan melakukan firman Tuhan. Sembari kita juga berupaya dalam hidup ini bekerja. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Dan lebih dari itu, kita serahkan semuanya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita lakukan firman dengan sungguh-sungguh. Apa yang difirmankan Tuhan, kita lakukan. Kita berusaha hidup menyenangkan hati Tuhan. Maka pemeliharaan dan janji Tuhan itu untuk kita makan, minum, dan pakai akan diberikannya kepada kita. Jadi kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Saya yakin dan percaya hari-hari ini banyak kita mengalami atau merasakan kekhawatiran. Saya mau katakan itu tidak berguna. Itu tidak merubah sesuatu apapun, dan itu adalah hal yang sia-sia. Jalani hidup ini terus dengan optimis, kerjakan apa yang menjadi kerjaan kita, dan lakukan firman Tuhan. Dan janji Tuhan atas hidup kita, Dia akan tepati. Biarlah ini menjadi satu pemahaman kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir-akhir ini, di tengah keadaan yang sukar ini. Terima kasih, firman Tuhan menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.